Elegan di tengah kekacauan. Kisah panjang Toni Kroos, sang maestro yang telah pensiun. Di dalam dunia sepak bola modern yang gemerlap, di mana sorotan lampu seringkali tertuju pada pemain-pemain flamboyan yang mencetak gol spektakuler atau melakukan selebrasi akrobatik, nama Toni Kroos adalah pengecualian yang mencolok, bukan karena dia mencari perhatian, melainkan karena ia justru tak pernah membutuhkannya. Ia adalah maestro yang memainkan simfoni dengan kaki, bukan suara. Dan kini, setelah lebih dari 1 dekade menjadi pengatur ritme di panggung tertinggi sepak bola dunia, sang komposer lini tengah itu akhirnya mengucapkan kata perpisahan. Euro 2024 menjadi pertunjukan terakhirnya. Kabar pensiun Toni Kroos terasa seperti kabut yang turun perlahan di senja hari. Indah, tenang, namun mengandung kesedihan yang dalam. Bukan hanya bagi para fans Real Madrid atau timnas Jerman, tetapi juga bagi seluruh penikmat sepak bola yang mengenal keindahan permainan lewat ketenangan dan presisi. Pria kelahiran 4 Januari 1990 ini telah mengukir namanya bukan dengan teriakan, tapi dengan ketepatan. Bukan dengan kontroversi, melainkan dengan konsistensi. Lahir di timur Jerman, dibentuk oleh kedisiplinan. Toni Kroos lahir di Greifswald, sebuah kota kecil di wilayah Jerman Timur, beberapa bulan sebelum reunifikasi Jerman. Ia lahir dalam keluarga olahraga. Sang ayah, Roland Kroos, adalah seorang pelatih sepak bola. Ibunya, Birgit, mantan atlet bulu tangkis. Dari rumah mereka, kedisiplinan dan semangat kerja keras menjadi makanan sehari-hari. Bahkan sejak kecil, Toni dan adiknya, Felix Kroos, yang juga menjadi pemain profesional, sudah terbiasa dengan rutinitas latihan dan pembentukan karakter yang kuat. Kroos kecil bukan pemain yang paling cepat atau paling kuat, tapi satu hal yang langsung terlihat adalah cara berpikirnya. Ia seolah selalu satu langkah di depan pemain lain. Di saat anak-anak lain berlari mengejar bola, Kroos tahu kemana bola akan datang. Ini bukan soal bakat semata, tapi hasil dari pengamatan, kecerdasan, dan insting permainan yang terus diasah. Langkah awal bersama Bayern, lompatan di Leverkusen. Perjalanan karir profesional Toni Kroos dimulai dari Akademi Hansa Rostock, sebelum akhirnya diboyong oleh Bayern Munchen saat masih berusia remaja. Kroos mencatatkan debut di tim utama Bayern pada usia 17 tahun, angka yang langka di klub sebesar itu. Tapi seperti banyak talenta muda lainnya, Kroos juga mengalami pasang surut. Kesempatan bermain reguler belum datang, dan pada tahun 2009 ia dipinjamkan ke Bayer Leverkusen. Di sanalah Kroos menunjukkan bahwa ia bukan sekadar wonderkid. Ia menjelma menjadi jantung permainan Leverkusen. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain andalan, mencetak gol, menciptakan assist, dan menjadi pengatur tempo permainan yang menonjol. Ketika kembali ke Bayern, Kroos sudah berubah. Ia bukan lagi pemain muda yang menunggu kesempatan. Ia adalah sosok yang menuntut tempat utama, dan Bayern memberikannya. Bersama di Rotten, Kroos meraih berbagai gelar domestik, termasuk Bundesliga dan DFB Pokal. Ia juga menjadi bagian dari skuad legendaris Bayern yang meraih treble winners pada 2012-2013, termasuk kemenangan di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund di Wembley. Kepindahan ke Madrid, perjudian yang berbuah legenda. Namun, di puncak kejayaan itu, muncul ketegangan soal perpanjangan kontrak. Bayern menilai Kroos tak sepenting pemain bintang lain. Kroos menolak tunduk. Dan pada 2014, setelah membawa Jerman menjadi juara dunia di Brasil, ia memutuskan pindah ke Real Madrid dengan harga hanya 25 juta euro, sebuah transaksi yang kini dianggap sebagai salah satu transfer terbaik dalam sejarah sepak bola. Di Real Madrid, Kroos menjelma menjadi legenda. Bersama Luka Modric dan Casemiro, ia membentuk trio gelandang yang mendominasi Eropa selama 1 dekade. Di bawah asuhan Zinedine Zidane, Kroos menjadi metronom permainan Los Blancos. Dalam 10 tahun, ia meraih 4 gelar Liga Champions tambahan, 2 gelar La Liga, 3 Piala Dunia antar klub, dan berbagai trofi lainnya. Yang membuat Kroos berbeda bukan hanya jumlah trofinya, tapi cara ia bermain. Ia tidak mencetak gol spektakuler seperti Cristiano Ronaldo, tidak melakukan dribble seperti Vinicius Junior, tapi setiap umpan yang ia lepaskan selalu tepat sasaran. Ia mengontrol tempo permainan seperti seorang dirigen mengarahkan orkestra. Dengan bola di kakinya, segalanya terasa tenang. Di timnas Jerman, simbol generasi keemasan, Kroos mencatat lebih dari 100 penampilan untuk timnas Jerman. Ia adalah bagian vital dari skuad yang menghancurkan Brasil 7-1 di semifinal Piala Dunia 2014, pertandingan di mana ia mencetak 2 gol dalam tempo kurang dari 90 detik. Di final,
Ia turut membawa Jerman menjadi juara dunia setelah 24 tahun penantian. Namun, setelah Euro 2020 yang mengecewakan, Kroos memutuskan pensiun dari tim nasional. Banyak yang mengira itulah akhir kisahnya bersama Der Panzer. Tapi pada Februari 2024, dunia dikejutkan oleh pengumuman kembalinya Toni Kroos ke timnas Jerman untuk satu misi terakhir, Euro 2024 di tanah airnya. Euro ini menjadi perpisahan yang emosional. Kroos ingin menutup karirnya di rumah sendiri, di hadapan para pendukung yang telah menyaksikannya tumbuh selama bertahun-tahun. Dan meski gelar juara belum tentu diraih, kehadirannya sudah cukup menjadi simbol bahwa pengabdian pada negara, pada sepak bola, tak selalu diukur oleh trofi, tapi oleh komitmen dan cinta yang tulus. Akhir sebuah era, pensiun dalam keheningan yang agung. Pada 21 Mei 2024, Kroos secara resmi mengumumkan bahwa Euro 2024 akan menjadi turnamen terakhirnya. Ia menyatakan bahwa ia ingin berhenti saat masih di puncak, saat tubuhnya masih mampu bersaing, dan saat ia masih dicintai oleh publik. Tidak banyak pemain yang bisa memilih pensiun dengan cara seperti ini, tanpa paksaan, tanpa cedera parah, tanpa kehilangan tempat. Kroos melangkah keluar dari panggung dengan kepala tegak, meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Warisan itu bukan hanya berupa medali dan gelar, tapi juga prinsip bahwa menjadi pemain hebat tak harus keras kepala, bahwa bermain indah tak harus ribet, dan bahwa elegansi dalam sepak bola adalah kekuatan paling mematikan. Dunia sepak bola telah kehilangan seorang seniman. Kini, setelah peluit panjang dibunyikan dan sepatu disimpan untuk selamanya, kita hanya bisa berkata, terima kasih, Toni Kroos, untuk semua umpan terukur, untuk ketenangan dalam badai, untuk pelajaran tentang bagaimana menjadi hebat tanpa menjadi arogan. Sepak bola tidak hanya kehilangan gelandang elegan, ia kehilangan seniman. Dan meski namamu tak lagi tercetak di lembaran susunan pemain minggu depan, setiap kali kita melihat gelandang yang bermain cerdas, tenang, dan presisi, kita akan selalu mengingatmu. Toni Kroos, maestro yang bermain tanpa basa-basi. Terima kasih untuk simfoninya.